Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2 kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan Ditya Rahma Firani, Muhammad Fahrial Rashid Batubara, Naufal Bayu Aulia, dan Rozaan Najina Sution akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan yang berdiri di pesisir pantai utara Pulau Sumatera. Kerajaan ini merupakan penggabungan dua wilayah, yaitu Kota Samudra dan Kota Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1267 Masehi di bawah pimpinan raja pertamanya, yaitu Sultan Malik Al-Saleh atau Malikus Saleh atau Meurah Silu. Sultan Malik Al-Saleh memimpin kerajaan Samudra Pasai hingga akhir hayatnya pada tahun 1297 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh kemudian digantikan anaknya, yaitu Sultan Malik Az-Zohir. Proses Islamisasi di wilayah Samudra Pasai diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-7 ataupun ke-8 Masehi. Kota Samudra dan Pasai yang dilintasi jalur perdagangan laut dunia ramai disinggahi para pedagang, termasuk pedagang-pedagang Muslim. Akhirnya, karena banyaknya pedagang Muslim yang singgah, tidak sedikit penduduk wilayah kota Samudra dan Pasai yang memutuskan memeluk agama Islam. Kabar mengenai keberadaan masyarakat Islam di utara Pulau Sumatera rupanya sampai juga ke Mekah. Syarif Mekah kemudian mengutus seorang ulama bernama Syekh Ismail untuk mengunjungi wilayah Samudra Pasai. Sesampainya di Samudra Pasai, Syekh Ismail bertemu dengan Merasilu, yang merupakan salah satu pemimpin wilayah di sana. Kemudian Merasilu memutuskan masuk Islam dan dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mencapai masa kejayaannya di era kepemimpinan Sultan Malik Al-Zohir II, sekitar tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Pada masa ini, Samudra Pasai berhasil mengekspor berbagai komoditas seperti lada, sutra, dan kapur barus dalam jumlah yang besar. Selain itu, Samudra Pasai juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Hal ini membuat pelabuhan di Samudra Pasai berkembang menjadi sebuah pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh pedagang. Pada masa ini pula lah kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut sebagai dirham. Namun, hubungan baik antara kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan-kerajaan Islam di India membuat Majapahit tidak senang. Oleh karenanya, pada tahun 1350 Masehi, kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Samudra Pasai. Hal ini membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Kondisi kerajaan diperburuk dengan berdirinya pelabuhan transit baru di Malaka, yang membuat pelabuhan Samudra Pasai menjadi semakin sepi. Hingga akhirnya pada tahun 1524 Masehi, kerajaan Samudra Pasai berhasil dikuasai oleh kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan beberapa warisan, baik berupa benda, bangunan, maupun berupa kebudayaan. Penemuan makam raja pertama kerajaan Samudra Pasai merupakan sebuah titik penting bagi sejarah Nusantara. Tidak hanya menunjukkan eksistensi sebuah kerajaan di pesisir utara Sumatera, namun juga menunjukkan sejarah ke bumi Nusantara. Selain makam, terdapat beberapa peninggalan lain dari kerajaan Samudra Pasai, seperti koin emas yang digunakan untuk bertransaksi, dan juga lonceng Cakradonya yang merupakan tanda persahabatan antara kerajaan Samudra Pasai dan Kaisar Chengse dari Tiongkok. Hikmah dari mempelajari materi kerajaan Samudra Pasai yaitu kita menjadi tahu bagaimana sejarah kerajaan Samudra Pasai dari masa berdiri hingga masa keruntuhannya. Selain itu, dari materi ini juga kita menjadi tahu bagaimana proses Islamisasi di wilayah Samudra Pasai dan sekitarnya, dan juga peninggalan dari kerajaan tersebut, baik itu berupa benda, bangunan, maupun budaya.
Pengaplikasikan pada masa kini. Yang pertama, menjaga tali persaudaraan antara sesama manusia. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Dan yang ketiga, menjaga interaksi sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.